Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bagian B-nya, yaitu pelaksanaan wawasan Nusantara. Adapun dalam bagian ini kita akan membahas yang pertama, pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. 3. Perilaku mendukung wawasan Nusantara. 1. Pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara sebagai kesatuan pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijabarkan menjadi beberapa aspek. Yang pertama A. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung makna sebagai berikut. 1. Kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah. 2. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, daerah, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang luas. 3. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepananggungan, sebangsa, dan setanah air. 4. Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara. 5. Seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. 6. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. 7. Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengajarkan pentingnya kesepakatan bangsa terhadap Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sebagai pelajar, kita perlu berpartisipasi dalam memperkuat kesepakatan ini dengan memulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Melalui tindakan sederhana, kita dapat menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. B. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi mempunyai makna sebagai berikut. 1. Wilayah Nusantara merupakan milik bersama, dan kebutuhan hidup harus merata di seluruh tanah air. 2. Pembangunan ekonomi di setiap daerah harus seimbang dan serasi. 3. Kehidupan perekonomian didasarkan pada asas kekeluargaan sebagai usaha bersama. Tuhan memberikan kekayaan alam yang melimpah kepada Indonesia, yang harus dikelola dengan bijak dan adil demi kemakmuran rakyat. Sebagai pelajar, penting untuk memahami potensi perekonomian di sekitar agar bisa berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangannya. C. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya mempunyai makna sebagai berikut. 1. Masyarakat Indonesia harus hidup sebagai satu kesatuan dengan kehidupan yang serasi dan kemajuan yang merata serta seimbang. 2. Budaya Indonesia pada dasarnya satu, dengan beragam corak budaya yang mencerminkan kekayaan bangsa. Budaya dan adat istiadat Indonesia sangat beragam dan merupakan kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan. Sebagai pelajar, penting untuk mengenal, mempelajari, dan memahami keragaman budaya agar dapat saling menghormati perbedaan dan menciptakan kehidupan yang harmonis. D. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan mempunyai makna sebagai berikut. 1. Ancaman terhadap satu pulau atau daerah sebenarnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara dan bangsa.
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara yang tidak hanya dilakukan dengan senjata atau perang, tetapi juga melalui dari hal-hal yang sederhana di lingkungan sekitar. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencangkup semua benda, daya, makhluk hidup, dan perilaku yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan. Lingkungan hidup Indonesia mencangkup wilayah alamiah yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia kaya akan sumber daya alam di darat, laut, dan udara yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan yang tidak bijak dapat merusak alam, mencemari tanah, air, dan udara, menyebabkan hutan gundul, berkurangnya pasokan air, serta meningkatkan resiko banjir dan tanah longsor. Menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah kewajiban semua warga, termasuk pelajar. Beberapa cara untuk berpartisipasi adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, menanam dan merawat tanaman, hemat air, serta membersihkan lingkungan. 2. Tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Sekarang kalian telah memahami bagaimana perwujudan wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dibutuhkan kesungguhan, kerelaan berkorban, dan rasa cinta yang tulus kepada tanah air. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan wawasan Nusantara demi terjaganya keutuhan NKRI berasal dari luar atau eksternal dan dari dalam atau internal Nusantara. Tantangan internal. 1. Tantangan dari luar berupa serangan bersenjata oleh negara asing terhadap kedaulatan NKRI. 2. Masuknya paham-paham ekstrim yang dapat membahayakan kedudukan ideologi Pancasila. 3. Masuknya budaya-budaya asing yang dapat merusak mental dan moral anak bangsa. 4. Serangan cyber yang bertujuan merusak sistem informasi atau teknologi di dalam negeri. Tantangan internal. 1. Munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dan wilayahnya dari NKRI. 2. Terjadinya perpecahan, perselisihan, dan sikap bermusuhan antar kelompok masyarakat. 3. Aparat penyelenggara negara yang tidak amanah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. 4. Sikap nasionalisme semakin memudar. Dan 5. Tidak bijak dalam menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa manfaat besar, namun juga disertai dampak negatif. Kemudahan mengakses informasi memungkinkan kalian terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia, yang dapat mengikis kepribadian dan karakter baik jika terus dibiarkan. 3. Perilaku mendukung wawasan Nusantara. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tegas menolak ajakan untuk mengganti dasar negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai-nilai tersebut sudah menjadi karakter bangsa, ajakan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara akan ditolak. Untuk memperkuat Pancasila, kita harus mengamalkan nilai-nilainya melalui cara-cara seperti belajar tekun, melaksanakan ibadah, bekerja sama, menghormati orang lain, dan membantu yang membutuhkan. Memupuk rasa cinta tanah air dan menolak dengan tegas ajakan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. Mencintai tanah air adalah wujud syukur kepada Tuhan. Tugas kita adalah merawat dan menjaga keutuhan NKRI. Meskipun Indonesia belum sempurna, memisahkan diri bukanlah hal solusi. Mari kita memperbaiki dan sempurnakan negeri ini dengan semangat dan kerja keras bersama.
3. Mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebagai pelajar, kita harus taat pada tata tertib sekolah, menghormati guru, dan menyayangi teman. Hadirlah tepat waktu, kenakan pakaian sesuai aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. D. Mengembangkan toleransi yang berlaku. Toleransi adalah sikap sabar, menahan diri, dan menerima perbedaan. Dengan toleransi, persatuan bangsa dari berbagai suku bangsa dapat terwujud. Toleransi juga mencangkup kesediaan untuk saling belajar, bekerja sama, memaafkan, memberi, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. E. Saling menghormati dan menolak penyebaran kebencian. Setiap orang wajib saling menghormati dan menghindari penyebaran ujaran kebencian. Di sekolah, kita harus bertutur kata baik, menjaga adab dan kesopanan, tidak menghina, dan memperlakukan teman-teman seperti saudara. F. Menyampaikan pendapat melalui saluran yang tepat. Konstitusi negara menjamin kebebasan berpendapat dengan tetap menghormati kepentingan umum. Di sekolah, jika memiliki pendapat atau aspirasi untuk kemajuan sekolah, sampaikanlah dengan cara tepat kepada pihak terkait seperti wali kelas, guru BK, pembina OSIS, wakil kepala sekolah, atau kepala sekolah. G. Mencintai produk Indonesia. Gunakanlah produk lokal dengan bangga. Sebagai pelajar, jangan merasa rendah diri atau gengsi meski barang yang digunakan bukan merek luar negeri. Kualitas produk lokal pun setara dengan produk impor. Menggunakan barang produksi dalam negeri berarti turut menjaga kekuatan NKRI. Jika gerakan ini dilakukan bersama, NKRI akan menjadi lebih kuat dan kokoh. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.